Anak-anak yang soleh dan soleha, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Baik. Alhamdulillah, Bapak berharap anak-anak yang soleh dan soleha semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Baik, apakah suara Bapak ini terdengar jelas? Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Tentunya bersama Pak Arif ini. Baik, terlebih dahulu kita mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Tangannya dibuka dan kepala ditundukkan. Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah anak-anak yang soleh dan soleha mempelajari materi kita pada pagi hari ini, diharapkan anak-anak semuanya nantinya dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui para rasul-rasul Allah sebagai implementasi daripada rukun iman. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya bisa hadir dan mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, pelajaran minggu yang lalu sebelum kita masuk ke pendalaman materi pada hari ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu tentang pembelajaran yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Tentang apa? Apa? Mari mengenal Allah melalui apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih artinya? Nama-nama Allah Nama-nama Allah yang baik, betul. Baik. Materi kita adalah mengenal kitab-kitab Allah. Baik. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Rukun iman itu ada berapa ya? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Baik. Yang kita pelajari hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu rukun iman yang keberapa tadi? 3. Rukun iman yang ketiga. Pembelajaran kita nanti adalah belajar dengan menggunakan metode mind mapping. Mind mapping itu nanti setelah Bapak jelaskan materi ini, kalian anak-anak yang soleh semuanya membentuk sebuah pola ini ya, atau gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah dengan subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Ini ya. Nih contohnya, nanti seumpama ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal bahasanya adalah bahasa Ibrani, berasal dari kata Torah, yaitu artinya ajaran.
diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi. Berisi tentang apa? Begini ya. Paham ya? Enggak ada. Ya, makanya diperhatikan nanti pelajaran pada hari ini. Kita masuk kepada materi kita. Ya. Sebelumnya Bapak akan membacakan sebuah ayat yaitu tentang Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari kemudian, maka sesungguhnya orang tersebut telah tersesat sangat jauh. Anak-anak yang soleh dan soleha, iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa tadi? Rukun iman yang ketiga. Iya, alhamdulillah. Rukun iman itu ada berapa tadi? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah rukun iman yang ketiga tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Baik. Iman itu apa sih artinya? Percaya, betul. Terus bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Kalau iman itu artinya percaya, berarti kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk mengatur bagaimana kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Terus apa sih kitab-kitab Allah itu? Pengertian daripada kitab Allah itu adalah kitab Allah adalah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril, dan untuk disampaikan kepada umatnya, ya. Selain menurunkan kitab-kitab Allah yang 4 itu, Allah juga menurunkan suhuf namanya. Suhuf itu adalah berupa lembaran-lembaran firman Allah yang berupa lembaran-lembaran saja yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kitab-kitab Allah jumlahnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kita bahas yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti adalah Torah.
Torah artinya adalah ajaran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihis salam. Sekitar abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Terus isi dari kitab Taurat adalah 10 perintah. Nih ya. Yang kedua adalah kitab Zabur. Nih, kitab Zabur itu berasal dari kata zabara yang artinya adalah menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ya, kitab Zabur berisi tentang kumpulan nyanyian dan puji-pujian kepada Allah. Yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil berarti adalah kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Isi dari kitab Injil adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang keempat dan yang terakhir adalah kitab yang kita imani, yang kita jadikan pedoman adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu artinya apa? Bacaan atau yang dibaca. Ini ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, ya, pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Makanya ada ayat yang namanya Makiyah dan surah Madaniyah. Cuma di 2 tempat ini yang Allah turunkan kitab Al-Quran itu. Nggak ada di tempat lain. Terus Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Ya. Yang berikutnya adalah Al-Quran berisi nih. Yang pertama akidah dan keimanan, akhlak. Alhamdulillah anak-anak yang soleh dan soleha, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Anak-anak yang soleh dan soleha bisa menyimpulkan yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Terus cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah apa? Mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk mengatur bagaimana kita bersikap, berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Allah telah menurunkan kitabnya kepada rasulnya. Itu ada berapa kitab tadi? 4. Ada 4, yaitu kitab apa? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya. Latihan dan tugas ini dikerjakan. Coba. Yang pertama, iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Berapa? 3. Pintar. Yang nomor 2, kitab suci yang terakhir adalah kitab apa? Al-Quran. Pintar. Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan soleha, nanti tugasnya kalian adalah silahkan mengerjakan tugasnya dengan membuat pola. Anak-anak yang soleh dan soleha, beriman kepada kitab-kitab Allah itu penting ya. Nah, kitab Al-Quran adalah pedoman kita ya. Kalau kita tidak mengetahui, kita tidak belajar bagaimana isi daripada Al-Quran itu, makanya kita akan tersesat nantinya.
Makanya mulai sekarang anak-anak yang soleh dan soleha harus belajar membaca, memahami, dan mengamalkan daripada Al-Quran, ya. Agar apa tadi? Hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti minggu depan adalah kita akan belajar tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran yang terpuji. Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak yang soleh dan soleha, pembelajaran kita sudah selesai.